Dinikahi Duda Galak. Bonus chapter. Penulis Neng Neng. Ya, jangan. Diam. Aku terbelalak kaget kala memasuki ruangan AA. Terlihat AA yang tengah memegang tangan seorang perempuan terlihat terperanjat kaget. Begitu pula dengan perempuan bergaun merah dengan panjang di atas lutut, memiliki belahan dada. Juga gaun itu sangat ketat dan terlalu kecil untuk tubuhnya yang montok. AA, apa yang kamu lakukan? Kamu berselingkuh dariku? Apa yang kamu lakukan di sini? AA terbelalak, segera membenahi posisinya, lalu kembali duduk di kursi kebesarannya dengan tenang dan santai, seolah sebelumnya tidak terjadi apapun. Apa? Aku yang masih syok, begitu tidak percaya dengan sikap AA. Bukannya meminta maaf karena telah melakukan kesalahan besar, malah dia begitu santai menatapku. Baiklah, jika ini yang kamu inginkan, AA. Aku tersenyum menyeringai, lalu mendekati perempuan dengan lipstik merah darah itu. Dia tengah tersenyum kecil menatapku. Apa wajah para pelakor memang seperti itu? Kenapa tidak ada raut bersalah sama sekali? Apakah mereka masih manusia? Hush, aku harus bisa menahan diri agar tidak menangis di depan mereka. Sementara itu, Aldo dan Siska masih ada di belakangku, mencoba menahanku untuk tidak mendekati perempuan ganjen tersebut. Anda... Perempuan itu rupanya ingin menyapaku, bertanya siapa aku, tapi tidak ada yang berusaha menjelaskan. Semua orang hanya terdiam memperhatikan, termasuk AA, suami lakunat, yang kini malah memijat keningnya. Menyebalkan. Heh, pelakor! Kau tidak tahu siapa aku? Aku mengedihkan wajahku bertanda mengejeknya. Ya? Apa klien dari Pak Ed juga? Tanyanya dengan suara mendayu-dayu. Memuakkan. Ya, tentu saja lebih dari sekedar klien. Lalu, siapa dirimu? Beraninya bermain api dengan Tuan Ed? Teriakku lantang dengan menekankan kata Tuan Ed. Lebih dari sekedar klien? Maksudnya? Perempuan itu malah mengerutkan keningnya, lalu memindai penampilanku dari atas ke bawah, mirip seperti Siska tadi. Ya, sebaiknya... Aldo maju ke depan untuk menghentikan aksiku. Namun, aku belum ingin menyerah. Diam! Aku membentak dengan emosi setinggi langit di angkasa. Mereka semua terdiam. Hanya perempuan itu yang masih menatapku dengan bingung. Tentu saja, dia akan bingung melihat pesona istri dari pengusaha ternama sepertiku. Anda bukan selingkuhan Tuan Ed, bukan? Tiba-tiba perempuan itu tertawa kecil dengan imutnya, menutupi mulutnya dengan jemari lentiknya yang putih. What? Aku terbelalak. Dasar pelakor. Beraninya dia membandingkan istri sah dengannya. Perebut suami orang. Dasar. Oh, aku murka. Heh, pelakor. Tunggu. Pelakor? Maksudnya siapa? Perempuan itu mengerutkan keningnya, menatapku dengan bingung. Tuan Ed? Apa Anda bisa menjelaskan situasi ini? Perempuan itu menatap AA dengan mata genitnya. Kamu yang pelakor dan aku adalah istri sah. Buk. Shh, tolong. Dengan tertawa puas, aku tertawa jahat kalau melihat lawanku sudah meringis di lantai selepas aku meninju payudara montoknya. Rasakan. Eliana Pramesti! AA yang sedari tadi diam, tiba-tiba saja bangkit berdiri, menghampiri perempuan yang sudah terjengkang di lantai sembari meringis menahan sakit. Apa? Kamu mau membela pelakor itu? Tantangku dengan mata nyalang. Dia bukan pelakor, dia klien pentingku. Kenapa kamu mudah sekali memutuskan sesuatu? AA menatapku tajam sembari berusaha membantu perempuan tersebut. Sementara Aldo dan Siska segera menahan tanganku agar tidak melakukan serangan susulan. Halah, di mana-mana sama saja. Pelakor berkedok rekan kerja atau sekretaris. Seketika mataku menatap tajam pada Siska. Siska segera mengundurkan langkahnya sembari menggelengkan kepalanya. Apa kau juga selingkuhannya? Aku menuding Siska. Yang dituding segera menggeleng. Aku menatap pada Aldo. Tanpa aku bertanya, Aldo juga segera menggeleng. Kenapa Aldo jadi ikutan geleng-geleng? Apa Aldo...
Kau pulang! AA membentak dengan kencang, membuatku terlonjak karena kaget. Apa? Jadi kamu lebih memilih pelakor ini dibanding aku? Mataku sendu menahan tangis. Rasanya sakit sekali kalau melihat sang suami lebih membela perusak rumah tangga kita dibanding istri sah. Dia bukan pelakor, Eliana. Dia adalah klienku. Sekali lagi AA mengelak. Kurang ajar. Beraninya kamu menyakitiku. Akan kulaporkan kamu pada polisi untuk kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik. Teriaknya dengan air mata bercucuran. Silahkan, laporkan saja. Tantangku dengan wajah tegas. Aku juga tidak akan segan untuk melaporkanmu pada Komnas HAIS. Teriakku lantang. Komnas HAIS? Apa itu? AA bertanya, mengerutkan keningnya. Perempuan yang baru saja aku tonjok, Aldo, dan Siska juga tengah menatapku penasaran. Komisi Nasional Hak Asasi Istri Sah, ucapku lantang. Lalu dengan segera aku memutar tubuh, meninggalkan mereka semua yang masih melongo. Lalu, tak lama kemudian, terdengar jeritan perempuan dengan gaun merah tersebut. Rasakan, beraninya macam-macam dengan Eliana Pramesti. Ya itu akibatnya. Sementara itu di dalam ruangan sepeninggal Eliana. Memang ada Komnas HAIS. Di dalam sana, AA masih termenung, memikirkan ucapan istrinya sendiri. Saya kurang tahu, Tuan. Aldo menyahuti. Tuan Ed, mohon maaf. Sepertinya kerjasama kita harus dibatalkan. Saya tidak terima dengan perlakuan perempuan tadi yang mengaku sebagai istri Tuan. Perempuan bertubuh semampai itu segera menyambar tas dengan beberapa berkas kerjasama di atas meja. Segera berlalu meninggalkan ruangan tersebut sembari meringis memegangi payudaranya sendiri. Siska dan Aldo yang melihatnya ikut meringis ngilu. Melihat persis jika tonjokan dari Eliana menggunakan tenaga penuh. Tak bisa dibayangkan seberapa sakit payudara perempuan tersebut. Bagaimana ini? Aku kehilangan klien pentingku. Sudah sedari lama aku mengincarnya agar bisa bekerja sama. Usahaku berbulan-bulan harus sia-sia hanya karena sebuah pukulan dari Eliana. AA memijit keningnya yang tiba-tiba terasa begitu sakit. Sabar Tuan, jika saya perhatikan, akhir-akhir ini Nyonya El memang agak sensitif. Apa Tuan juga merasakannya? Aldo berkata dengan lembut, sementara Ed tidak menanggapi ucapan Aldo, lebih memilih untuk terdiam sembari merenung. Jahat, tega. Eliana memukuli tanah tempatnya berpijak. Air matanya sudah berderai. Sesekali perempuan itu melemparkan batu ke dalam air di hadapannya guna meluapkan kekesalannya. Eliana kini melarikan diri ke sebuah taman di tengah kota, di mana di taman tersebut terdapat sebuah danau buatan berukuran kecil. Ting! Sebuah pesan masuk. Eliana segera memeriksanya, berharap AA akan mengejarnya lalu meminta maaf padanya. Namun nihil, AA sama sekali tidak peduli pada Eliana. Nyonya El, ngumpul bareng yuk. Itu chat ajakan dari Bu Mirna, anggota geng Drove Girls. Sampai saat ini masih aktif, malah semakin merajalela di media sosial, terutama di IG, TokTok, MiChat, Tantan, dan mereka juga punya akun YouTube sendiri. Ada acara apa? Eliana membalas dengan derayan air mata. Sesekali tangannya aktif memasukkan salad buah yang tadi sempat akan diberikan pada AA untuk makan siangnya. Daripada dibuang dan jadi mubazir, lebih baik Eliana memakannya. Kita belum menyelesaikan tarian kita untuk upload di TokTok. Kemarin kan Bu Lili keburu encoknya kumat. Halah,